bicarakan. Kenapa kita penting bersuara Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, nice people, para guys semua? Karena ketika kita bersuara saja kadang-kadang itu tidak didengar. Buah mangga dibikin jus, jangan lupa buah kedondong. Urus negara tidak becus, jangan minta 3 periode dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jamal, kembali lagi bersama teman-teman semua di sini. Kali ini bukan podcast, kembali lagi ini adalah bagian daripada menanggapi isu yang lagi hangat dibicarakan. Dan saya kira ini menarik karena sebenarnya saya mau silent, tetapi lama kelamaan ini makin bahaya, makin membesar. Apalagi teman-teman mahasiswa ini udah pada turun ke jalan, udah pada menyuarakan. Dan kita tahu juga beberapa organisasi Cipayung kemarin juga membuat semacam video yang ada di istana dan seterusnya. Banyaklah meme yang beredar juga soal itu. Kelangkaan minyak goreng itu saya kira bukan lagi rahasia umum, itu bahkan menjadi bahan lelucon lagi. Terus naiknya harga BBM, terutama Pertamax ya, yang naik. Walaupun kemudian ada yang menyentil bahwa nanti ini juga Pertalite, atau bisa jadi nanti masyarakat akan pasti butuh Pertamax karena nanti Pertalite akan dikasih langka. Tapi sebentar kita bahas itu. Dan yang paling penting juga mengenai ada semacam isu dan ada videonya mengenai Asosiasi Kepala Desa Abdesi untuk kemudian bersama-sama ingin mendeklarasikan mendukung Bapak Presiden untuk tetap memimpin selama 3 periode nanti, dan akan dideklarasikan nanti setelah Lebaran. Nah, saya kira ini unik dan menarik sekali. Bapak Ibu sekalian guys, saya merasa sebagai anak bangsa, merasa dengan keadaan sekarang itu bisa dikatakan ini selama pandemi ya, kita begitu-betul sulit. Kita betul-betul hancur lah kalau saya katakan. Bohong hati saya, bohong mulut saya kalau saya mengatakan kita sedang baik-baik saja. Siapapun Anda, kalau Bapak Ibu adalah pendukung daripada pemerintahan, dan saya termasuk adalah yang awal-awal mendukung juga. Tetapi tidak boleh kita menutup mata, tidak boleh kita bohongi hati tak bahwa kondisi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Dan saya kira itu perlu kita suarakan. Kenapa kita penting bersuara Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, nice people, para guys semua? Karena ketika kita bersuara saja kadang-kadang itu tidak didengar, atau kadang-kadang pemerintah tidak mempedulikan, tidak memperhatikan apa yang menjadi aspirasi kita. Bagaimana kalau kita tidak bersuara? Padahal ini adalah memang urusan pemerintah, bukan urusan rakyat. Urusan rakyat itu adalah bagaimana dia mencari makan, bagaimana menafkahi keluarganya, bagaimana pekerjaannya lancar. Pokoknya yang paling penting diketahui dan yang paling difokusi oleh masyarakat adalah bagaimana besok kita masih bisa makan. Itulah kira-kira gambaran sederhananya. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian mengkritik, ini saya kira perlu diberikan ruang, perlu diberikan apresiasi, bentuk rasa sayang dan cinta kita, peduli kita pada pemerintahan dan pada negara. Dan hari ini kita bisa melihat, kita tidak mungkin menutup mata bahwa kondisi bangsa kita lagi sedang tidak baik-baik saja. Yang paling parah setelah kemudian pandemi, oke lah ya, di pandemi kita ini nggak usah ngomongin lagi lah ya kira-kira. Mandalika udah lewat, alhamdulillah pagelarannya sukses walaupun dengan berbagai macam pro kontra, dengan S3 marketing lah, dengan menggunakan ikon pawang hujan, apapun itulah. Tetapi kemudian ada isu lagi di mana orang nanti nggak bisa mudik kalau nggak booster. Oke, terlepas dari pandemi, saya mau ngomongin soal ini, soal bagaimana harga BBM yang naik. Saya rasa-rasanya baru aneh ya, kok barusannya ada harga BBM dinaikkan tetapi demo atau mungkin isu-isunya tidak terlalu besar. Apakah ini bagian daripada strategi S3 marketing juga, walau alam? Jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf. Atau karena mungkin momentumnya dekat bulan puasa sehingga tidak akan terlalu banyak gelombang protes yang terjadi karena orang lagi menjaga khusyuk ibadahnya. Dan saya kira ini perlu menjadi catatan penting buat kita semua agar perlu sedikit berhati-hati melihat perkembangan yang ada. Rasa-rasanya memang benar apa yang menjadi videonya Mbak Najwa ya. Kita nonton dulu videonya Mbak Najwa. Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi
Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita waspadai. Rasa-rasanya tidak ada politisi yang seberani hari-hari ini loh. 3-4 tahun yang lalu, mana ada yang berani bilang presiden 3 periode, ya nggak sih? Mana ada yang berani bilang udah rakyat nggak usah dikasih kesempatan untuk memilih langsung. Upaya-upaya itu ada, tapi dengan bangga bilang kita mau presiden 3 periode, mengubah undang-undang dasar untuk itu. Rasa-rasanya dulu nggak ada yang berani selantang itu ya. Dan bahwa sekarang mereka tidak malu untuk bicara seperti itu yang harus diwaspadai. Nah, dari video itu kita bisa lihat bahwa hari-hari ini tidak ada sebelumnya politisi yang cukup berani menyampaikan bahwa 3 periode ya, tunda pemilu. Kemarin-kemarin memang gak ada politisi yang seberani hari ini. Dan saya sepakat apa yang menjadi statementnya Mbak Najwa soal itu. Dan yang dianggap yang mengkritik itu dianggap sebagai orang yang tidak baik atau dianggap sebagai orang yang anti pada kebaikan. Dan ini kalau memang ini benar-benar terjadi apa yang menjadi statementnya Mbak Najwa, saya kira ini sangat fatal dan sangat berbahaya. Kita mesti waspada dan kita mesti hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita akan terancam di masa-masa yang akan datang. Mungkin bukan kita yang merasakan secara langsung, tetapi anak cucu kita akan merasakan dampaknya secara langsung. Kita berharap pemerintah ayo supaya kami taat, ayo dong pertontonkan kebijakan dan program yang memihak betul-betul kepada masyarakat. Kalau memang ternyata data dari Pak Menteri, Pak Lord kita, Menteri yang dikatakan berbagai macam itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia mengatakan bahwa datanya ada 110 juta yang menginginkan tunda pemilu atau meminta 3 periode dan itu akan mengarah pada kebaikan. Ternyata banyak sekali bantahannya di berbagai macam media. Ternyata hasil survei SMRC saja kita lihat datanya itu tidak seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi perlu diperhatikan. Bahkan beberapa para pengawat kita mengomentari bahwa ketika ini terjadi, saya kira akan sangat bahaya. Dan yang paling penting ini adalah bagian daripada kriminal, bagian daripada kejahatan. Kalau saya tidak salah yang mengatakan inilah Bapak atau kakanda kita Zainal Arifin Muhtar. Dia mengatakan bahwa inilah sebenarnya teroris konstitusi karena ingin merubah konstitusi karena niatan pribadi atau berbagai macam hal-hal yang mungkin kalau kita bukan lagi yang memimpin, takutnya proyek ini nggak jalan. Kalau bukan lagi rezim hari ini yang memimpin setelah 2024, takutnya ini akan kacau, takutnya program-program tidak dilanjutkan. Brother, sister, kita mesti tahu bahwa konsep kita kenapa kita mau reformasi kemarin karena kita mau demokrasi. Semua orang memiliki hak yang sama untuk bisa memimpin negara ini. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama, yang luas, yang adil, supaya kita juga bisa berkontribusi terbaik pada negara ini. Mulai dari daerah, mulai dari kabupaten, kota, bahkan mungkin juga desa, provinsi, sampai kemudian di level nasional. Kita mau seperti itu. Bangga rasanya kalau kemudian para anak-anak negeri yang hebat ini memiliki level kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Dia menjual idenya, menjual gagasannya untuk tampil ke depan di hadapan rakyat bahwa mereka layak untuk dipilih dan siap membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Itu yang kita harapkan, menjual ide dan gagasan, menjual program, bukan menjual aset-aset negara. Mohon maaf ya. Soal apakah benar atau tidak silakan di cross check sendiri. Nah, ini adalah menjadi tantangan kita ke depan. Saya berharap terutama soal minyak goreng deh. Kalau minyak goreng, komen saya sih sebenarnya agak aneh ya. Kita katanya memiliki lahan sawit atau sumber daya alam kelapa sawit yang cukup melimpah. Bahkan konon menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Tetapi minyak kita sangat susah. Bahkan kita disuruh merebus saja. Saya kira ini solusi yang tidak terlalu efektif atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Please, jangan deh bikin rapat-rapat ke lapangan deh. Gitu. Karena kalau berbicara soal itu berarti kan seolah-olah memang ini dibiarkan. Padahal awalnya kan tidak masalah ini minyak goreng. Tapi kalau solusinya adalah rebus, bahkan dibuatkan program, berarti seolah-olah masalah ini dianggap biasa dan tidak ada mampu yang mencarikan solusinya atau menjalankan solusinya. Dan kita berharap tentu melalui Pak Menteri Perdagangan, melalui Presiden tentunya juga kita berharap mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, Pak. Yang kedua mengenai minyak goreng lagi, saya belajar dari minyak goreng ini sederhana sih sebenarnya. Ada hubungannya sedikit dengan motivasi diri. Apa itu
kita belajar dari minyak goreng, ketika harganya direndahkan dia hilang. Tapi ketika kemudian Anda diangkat atau dinaikkan, tiba-tiba muncul. Nah ini seperti minyak goreng rasa-rasanya, dimana ketika harganya rendah, wah dia hilang. Tapi ketika dikasih naik, wih muncul semua minyak goreng di mana-mana. Tetapi ternyata tidak ada juga orang mau beli karena harganya yang sangat mahal. Jadi ini mungkin menjadi bahan perhatian kita semua nice people. Selanjutnya soal harga BBM. Saya khawatirnya memang begitu. Apa yang menjadi perbincangan kita di media sosial bahwa nanti ke depan Pertalite akan langka. Kan harga Pertamax tuh, ada yang bilang bahwa kalau harga Pertamax naik tidak masalah Ji, karena kita ini kan tidak pakai Pertamax Ji, tidak setiap hari. Kebanyakan di antara kita kan Pertamax itu kan diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, makanya dia tidak disubsidi. Takutnya begitu ke depan, beranggapan bahwa Pertamax ini bukan Ji kita yang pakai, kita tidak pakai Pertamax, kita hanya pakai Pertalite atau bahkan mungkin premium. Takutnya ini mungkin sudah ketebak, nanti Pertalite-nya langka dan mau tidak mau kita akan membeli Pertamax, dan disitulah pasti kita akan menjerit. Dan mudah-mudahan selama ini orang-orang yang dulu-dulu beberapa tahun yang lalu, waduh di rezim sebelumnya selalu berkoar-koar, bahkan menangis, bahkan sedih ketika BBM dinaikkan, tolonglah muncullah ke publik lagi, karena memang personal branding yang dibangun adalah itu tadi. Ketika harga BBM naik, orang pertama, orang paling di garda terdepan untuk membela rakyat, untuk kemudian berdemonstrasi soal BBM jangan dinaikkan. Karena itu tadi, ketika harga melambung tinggi, harga BBM melambung tinggi, susu tidak terbeli, kira-kira seperti itu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik. Oke, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan soal 3 periode, aduh janganlah. Takutnya legasinya Pak Jokowi selama 2 periode membangun ini takutnya tercoreng begitu saja gara-gara isu tersebut ya. Mau melanggengkan kekuasaan di mana-mana. Orang-orang yang saya pahami atau sistem yang ingin melanggengkan kekuasaan, percayalah, berarti negara itu akan sulit berkembang, masyarakatnya akan sulit berdaya karena berbagai macam faktor. Karena seolah-olah negara ini hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Berikanlah kesempatan kepada anak-anak bangsa yang lain untuk memberikan kontribusinya, dan hal wajib kita dukung selama ini soal kebaikan. Tetapi ketika coba menghalangi atau mencoba merubah konstitusi, merubah undang-undang supaya kepuasan nafsu pribadinya untuk berkuasa terus berlanjut, saya kira teman-teman ini harus kita lawan dengan cara apapun, dengan cara supaya kita tetap memiliki ruang untuk berdemokrasi, untuk menyuarakan pendapat-pendapat kita ke depan. Ketika ini tidak terjadi, saya yakin, karena saya masih percaya Pak Jokowi, Pak Presiden kita, ketika di awal-awal dia ingin masuk ke ranah politik, terutama di pemilihan presiden, pasti tidak pernah terbesit juga hatinya memimpin 3 periode. Dan mohon Pak untuk supaya ini dijegal, karena partai-partai pendukungnya Bapak sudah mulai menghembuskan isu ini. Apalagi kalau parlemen sampai mengiyakan, maka tamatlah sistem demokrasi yang selama ini kita sudah merasa luar biasa, begitu menikmati. Memang ada kesalahan, memang ada masih yang kadang-kadang miss, tapi ini adalah bagian daripada proses pembelajaran. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena adalah bagian manusia biasa. Silakan ketik di kolom komentar kalau ada hal yang ingin kita diskusikan sama-sama. Oke, saya tunggu pendapat. Assalamualaikum.